Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 633 Saya menghukum orang kasar seperti itu. Seorang Wendong memandang An Lao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya bertanya. Dia tidak salah, sebaliknya, dia mengingatkan kita, kalau tidak kita tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Seorang Wendong terdiam, ini juga benar, mengapa? Semakin tua usiamu, semakin tidak mampu kamu menerima apa yang dikatakan orang lain. Nasihat yang benar itu keras di telinga. Aku bahkan tidak mengetahui kebenaran ini lagi. Dengan ekspresi malu di wajahnya, dia memandang Ankier, saat fajar, pergilah dan berterima kasih kepada guru Tao Lingsu. Saya akan pergi dan berterima kasih kepada Ji Fei. Dia membantu saya dalam masalah ini. Seng Lingyun ada di sampingnya. Sangat lega, baru saja, dia masih gugup terhadap Ji Fei. Takut Tuan An akan marah dan ingin membalas Ji Fei, yang akan menimbulkan masalah. Kemarahan di hati An Wendong masih belum sepenuhnya mereda. Mengingat identitas dan statusnya sebagai seorang ayah, jika Ji Fei tidak datang untuk mengobati penyakitnya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya, dan itu akan tetap menjadi sebuah tamparan di wajahnya. Tamparan keras dan keras. Kakek, menurutku ada sesuatu, tolong dengarkan. Angel memandang An Lao dan berkata dengan ragu-ragu. Katakan, senyuman muncul di wajah Tuan An. Ji Fei mungkin pria bertopeng yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Mendesis, Penatua An menarik napas panjang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia memandang An Wendong, seorang Wendong menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat Ji Fei, tetapi menurut apa yang An Kier katakan kepada saya, itu sangat mungkin, dan waktunya tepat 3 tahun. Tuan An mengangkat tangannya dan melihat jam tangan mekanik kuno. Saat itu sudah jam 6 pagi. Ayo pergi, ayo cari Ji Fei sekarang. Kakek, apakah kamu tidak ingin istirahat? Angel segera menasihati. Tidak ada yang salah dengan kesehatan saya kuat. Seorang Lao telah memimpin dan berjalan menuju pintu. An Wendong, An Kier dan Seng Lingyun mengikuti dengan cepat. Seorang Lao sedang duduk di dalam mobil, selalu sangat bersemangat, dan pemandangan 3 tahun lalu ada di benaknya. Sekarang pikirkanlah, jika bukan karena pemuda itu, dia mungkin sudah mati. Jika itu Ji Fei, itu terlalu kebetulan dan saya perlu mengucapkan terima kasih. 3 mobil keluargaan segera tiba di perusahaan keamanan Bameng, dipimpin oleh mobil nomor 1 An Wendong. Meskipun penjaga keamanan tidak tahu siapa yang duduk di dalam, dia terkejut ketika melihat bahwa itu adalah mobil Ningno 000001. Di dalam, Tetsuo baru saja bangun untuk berlatih. Saat dia melihat mobil itu, kepalanya berdengung dan dia berlari dengan cepat. Saat ini, An Lao dan An Wendong sudah keluar dari mobil. Sekilas Tie Xiong mengenali kedua orang itu, segera berdiri tegak, dan membungkuk kepada mereka. Maaf, apa yang Anda inginkan? Bersikaplah sopan, dan tunjukkan rasa hormat di mata Anda. An Lao menghela nafas, dan An Wendong berkata, kami ingin bertemu Ji Fei. Suaranya tidak nyaring, tapi Tie Xiong merasa seolah-olah ada angin dan ombak di laut, dan gelombang besar tiba-tiba menerpanya. Ada ekspresi gugup di wajahnya, dan dahinya sudah dipenuhi keringat. Seorang Kier dan Seng Lingyun juga keluar dari mobil saat ini. Tai Xiong, panggil kakakmu Ji dan katakan padanya bahwa Tuan An ada di sini. Kata Seng Lingyun dari samping. Dia tidak ingin Ji Fei dan An Lao mengalami konflik lagi, jadi dia mengingatkannya secara spesifik. Tie Xiong segera mengangguk, saya akan segera menelepon. Aku meraih ponselku, tapi karena gugup,
Aku tidak bisa memegangnya dengan kuat dan menjatuhkannya ke tanah. Seng Lingyun menggelengkan kepalanya, biarkan aku bertarung. Setelah mengatakan itu, dia menelepon nomor telepon Ji Fei, tetapi teleponnya dimatikan. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, telepon dimatikan, saya akan menelepon Li Ruoxi lagi. Setelah mengatakan itu, dia memutar nomor telepon Li Ruoxi lagi, tetapi teleponnya masih dimatikan. Semuanya dimatikan, ayo masuk dan cari langsung. Seng Lingyun memandang Tuan An dan berkata, seorang Lao memandang Tai Xiong, apakah nyaman? Tai Xiong ingin mengatakan itu merepotkan, tapi menghadapi raksasa seperti An Lao, bagaimana dia berani? Tolong masuk ke dalam, membuat isyarat mengundang. An Lao berjalan di depan dengan dukungan An Qier dan Seng Lingyun. An Wendong dan yang lainnya mengikuti di belakang, Tai Xiong memimpin, dan sekelompok orang memasuki gedung. Segera, mereka tiba di luar kamar Ji Fei dan Li Ruoxi, atau tepatnya, di luar kantor Li Ruoxi. Tuan An memandang Tai Xiong. Tai Xiong sedikit takut dan sedikit takut untuk mengetuk pintu. Ji Fei telah mengkritiknya kemarin karena insiden antara An Qier dan Seng Lingyun. Sekarang dia membawa seseorang dan mengetuk pintu lagi. Takut Ji Fei akan marah. Aku akan melakukannya. Seng Lingyun merasa rumit dan ingin segera masuk dan memblokir Ji Fei dan Li Ruoxi di tempat tidur untuk melihat apa yang terjadi dengan mereka. Dia mengangkat tangannya dan mulai mengetuk pintu. Boom, 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 di tempat tidur di kamar saat ini, Ji Fei sudah bangun, tetapi dia tidak bergerak atau bangun. Kaki giok putih Li Ruoxi tergeletak di sekujur tubuhnya, yang membuat hati Ji Fei sangat rumit dan bahkan dipenuhi kebahagiaan. Dewi secantik itu akhirnya menjadi wanitanya sendiri, wanita impiannya. Impian bertahun-tahun kini menjadi kenyataan. Li Ruoxi tidur nyenyak. Ada ketukan keras di pintu, dan Li Ruoxi membuka matanya dan dengan cemas mencoba untuk duduk. Tetapi ketika rasa sakit itu disentuh, dia mengerang kesakitan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ji Fei merasa sangat tertekan sejenak dan melihat ke arah pintu dengan ekspresi marah di wajahnya. Pria tidak tahu berterima kasih mana yang berani mengetuk pintu saat ini. Ji Fei bergumam dan melompat ke tanah, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Li Ruoxi khawatir Ji Fei akan marah, jadi dia memaksakan diri menahan rasa sakit, mengenakan pakaiannya dan jatuh ke tanah. Dia merasa sulit untuk berjalan 1 inci pun sekarang. Nyeri, sakit sekali, bahkan ada air mata di sudut mataku. Pada titik tertentu, saya berpikir bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Ji Fei tiba-tiba membuka pintu dan melihat Seng Lingyun mengangkat tangannya, ingin terus mengetuk pintu. Kamu mengetuk pintu? Ji Fei bertanya dengan suara yang dalam. Ini aku, Tuan An. Sebelum Seng Lingyun mengucapkan kata-kata selanjutnya, dia merasakan seluruh tubuhnya bersinar dan terjepit di bawah lengan Ji Fei. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Berteriak. Patah, telapak tangan besar Ji Fei mendarat tepat di pantat Seng Lingyun, memukulnya dengan keras dan keras. Seng Lingyun berteriak, aku akan membiarkanmu mendobrak pintunya lagi. Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Ji Fei, kamu layak mati. Seng Lingyun bereaksi saat ini dan mulai memarahi Ji Fei dengan marah. Patah, aku akan membiarkanmu memarahiku. Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Wow, Seng Lingyun sampai menangis. Ji Fei, jika kamu tidak puas dengan kedatanganku, katakan saja langsung padaku. Tidak perlu memukul siapapun. Kata An tua dengan suara tenang. Ji Fei berpura-pura baru saja melihatnya dan tiba-tiba tersenyum. Bukankah dia tidak sadarkan diri? Kamu datang untuk menggangguku kemarin. Patah,
dia menamparkan pantat Seng Lingyun lagi. Dahi, Angel dan yang lainnya terkejut. Ekspresi seorang Wendong menjadi dingin. Ji Fei, apa yang kamu bicarakan? Seng Lingyun mengabaikan rasa sakitnya dan berkata dengan cepat. Ji Fei, apa yang kamu lakukan? Li Ruoxi bertanya dengan cemas saat dia melihat Ji Fei memegangi Seng Lingyun di pinggangnya. Ji Fei mencibir, aku menghukum orang kasar seperti itu. Ji Fei, kamu sudah keterlaluan, seorang Wendong berteriak dengan marah. Dia melihat Ji Fei dengan sengaja menamparkan wajah mereka. Adegan itu langsung menjadi tegang. Bab 634, ini sebenarnya tidak perlu. Ji Fei mengabaikan An Wendong dan memandang Tie Xiong. Tai Xiong gemetar ketakutan, menjadi pucat, dan tersenyum pahit, menyiratkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Tie Xiong, ini yang kedua kalinya, apakah kamu ingin yang ketiga kalinya? Wajah Tie Xiong langsung menjadi pucat, senyum pahit membeku di wajahnya, dan dia menatap Ji Fei. Ji, kakak Ji, mereka, diam, Ji Fei menyela secara langsung dan kasar. Tetsuo sangat ketakutan sehingga dia segera diam dan berdiri tegak. Mulai sekarang, tolong ingat satu hal untukku. Dia adalah Raja Surga. Ketika dia datang ke tempatku, dia harus bertindak sesuai aturan. Apakah kamu mengerti? Tai Xiong mengangguk cepat. Ingat, bisakah kamu mendengarkan aku? Ji Fei bertanya. Mampu. Ekspresi penegasan muncul di wajah Tie Xiong. Ji Fei takut dan ketakutan dari lubuk hatinya. Usir mereka semua. Ah, Tie Xiong segera berteriak. Rasanya hatiku yang baru saja rileks tiba-tiba mencapai tenggorokanku. Seorang Lao dan yang lainnya mengira mereka salah dengar dan memandang Ji Fei satu demi satu, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Ji Fei memandang Tai Xiong dan bertanya. Tai Xiong segera menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia akan keluar untuk kedua kalinya. Saya sangat mengagumi Ji Fei di dalam hati. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka akan merangkak turun seperti anjing dan menyambutnya. Dan dia memang meremehkan. Keberanian seperti ini tidak ada bandingannya. Saya khawatir Ji Fei adalah satu-satunya. Tuan An, silakan kembali. Tie Xiong tidak berani melakukan apa yang dikatakan Ji Fei, tapi mengatakannya dengan sangat sopan. Seorang Wendong sangat marah dan ingin marah, tetapi Tuan An langsung mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melihat Ji Fei, saya minta maaf atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Jujur, serius, ada ekspresi ingin sekali memaafkan. Namun, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Silakan pergi, aku masih harus tidur dengan istriku. Setelah mengatakan itu, Ji Fei langsung memeluk Li Ruoxi. Karena tubuh Li Ruoxi ditarik ke pelukan Ji Fei dan terasa sakit, ekspresi menyakitkan melintas di wajahnya, yang terlihat jelas di mata semua orang. Seng Lingyun merasa pikirannya menjadi kosong. Dia mengira Li Ruoxi mengatakan dia tidak tidur dengan Ji Fei sebelumnya. Tapi sekarang, bukankah itu baru tadi malam? Seng Lingyun merasa sedih di dalam hatinya, merasa sama sakitnya dengan kehilangan hal yang paling berharga. Li Ruoxi baru saja menyembunyikan rasa sakitnya dan memandang semua orang dengan senyum malu. Namun di dalam hatinya, dia bertanya-tanya mengapa Ji Fei melakukan ini. Sangat aneh, bahkan sedikit aneh. An Lao menghela nafas, ayo pergi, maaf mengganggumu. Saya merasa sangat rumit di dalam, jadi saya berbalik dan pergi. An Kier dan An Wendong juga memiliki wajah yang rumit, dan hati mereka agak marah. Ji Fei memperhatikan beberapa orang berbalik dan pergi tanpa ada perubahan pada ekspresi wajahnya,
Tetapi ketika Tuan An dan yang lainnya hendak memasuki lift, dia tiba-tiba berbicara. Kembalilah dan persiapkan pemakamannya, kamu tidak akan selamat malam ini. Ledakan, kata-kata Ji Fei seperti bom yang meledak di antara semua orang. Kesombongannya barusan telah membuat banyak orang tidak puas. Kalimat ini seperti meledakkan depresi barusan. Ji Fei, jangan melangkah terlalu jauh, seorang Wendong menoleh, wajahnya penuh amarah, ingin membakar Ji Fei menjadi abu. Jika seseorang dengan status seperti itu mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa dia sangat marah. Jika bawahannya melihat ini, mereka akan tahu bahwa karir orang tersebut akan berakhir secara tiba-tiba. Namun Ji Fei tidak tergerak sama sekali. Jangan mengira pesona hati yang murni bisa menjamin kepolosan seseorang. Hasilnya hanya akan semakin buruk, dan pada akhirnya kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Ah, seorang Kier dan Seng Ling Yun berteriak. Ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap Ji Fei langsung ditekan dan mereka memandang Ji Fei. Apa yang terjadi? Tahukah kamu? Jimat hati murni, mereka mengetahui proses perawatan dengan baik dan menggunakan jimat King Xin. Bagaimana Ji Fei mengetahui hal ini? Hal ini mengejutkan mereka. Ji Fei tidak menjawab, tapi melihat ke arah An Lao, yang membelakangi dia. Darah Linglong telah diwariskan selama ribuan tahun. Ketika kamu kurang beruntung, itu tidak bisa dihalangi sama sekali. Itu bisa hanya melakukan serangan balik. Jaga dirimu baik-baik. Seorang Wendong menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan dalam sekejap, menatap ayahnya dengan pertanyaan di matanya. Berita tentang Sue Linglong hanya diketahui oleh orang dalam keluarga mereka. Apakah kamu dia? Pak An bertanya tanpa berbalik. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Ji Fei berkata langsung. Wendong, jika terjadi sesuatu padaku hari ini, ingatlah untuk tidak membuat masalah dengan Ji Fei, mengerti? Seorang Wendong menatap ayahnya dengan heran, dengan rasa ingin tahu di matanya. Tuan An tiba-tiba tertawa, saya bisa hidup 3 tahun lagi. Itu cukup bagi saya. Kemudian dia berbalik dan berkata, Ji Fei, aku akan menyelesaikan masalah orang tuamu untukmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, minta mereka mencari tahu situasi Ji Guanghui dan Zhao Mengchen untuk saya. Patah, Tuan An menutup telepon dan menoleh ke arah Ji Fei. Bolehkah saya menunggu di sini beberapa menit? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Li Ruoxi. Ini pertama kalinya bagimu tadi malam. Kembalilah dan istirahat. Aku akan mengurus beberapa hal. Li Ruoxi langsung menggelengkan kepalanya. Ini tentang ayah mertua dan ibu mertuaku. Bagaimana aku bisa istirahat? Matanya bertekad dan wajahnya tegang. Seorang Lao menghela nafas dan memandang Angel di sampingnya. Sebenarnya, aku ingin menikahkanmu dengan pria bertopeng yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Tapi sayang, kamu melewatkannya. Berdengung, semua orang merasakan suara gemuruh di telinga mereka. Wajah Angel terasa panas seperti terpanggang api. Apalagi kalau teringat kemarin saat aku menawarkan diri menjadi wanita Ji Fei, dan Seng Ling Yun bahkan melamar mereka berdua untuk bersama. Sekarang kalau dipikir-pikir, hatiku penuh dengan kekacauan dan kerumitan. Mengintip Ji Fei, saya menemukan bahwa ekspresinya tidak menunjukkan perubahan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini, dan bahkan lebih seperti dia tidak mendengarnya. Seng Ling Yun juga bingung. Apakah Ji Fei begitu populer? Li Ruoxi sangat praktis sekarang. Dia memahami rasa tanggung jawab Ji Fei dan hubungan keduanya setelah tadi malam. Didi, ponsel seorang Lao berdering. Ketika dia melihat panggilan pihak lain, dia menekan tombol untuk menyambung. Sebuah suara hormat segera datang dari dalam.
Ji Guanghui tidak dapat menemukan siapapun, dia sepertinya sudah mati. Mendesis, seorang Lao menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Di mana Zhao Mengchen? Dia mungkin belum mati, tapi sepertinya dia dalam penyamaran. Lalu di mana dia? Dia pasti akan membalaskan dendam Ji Guanghui. Dia sepertinya adalah ketua grup Chen Fei. Seberapa yakin kamu? Setengah. Jadi begitu. Tuan An menutup telepon dan menatap Ji Fei. Maaf, saya sudah mencoba yang terbaik. Tetapi saya masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia tidak mengatakan apapun tentang grup Chen Fei. Dia sekarang dapat berpikir bahwa jika itu benar, itu berarti Zhao Mengchen melindungi Ji Fei. Takut dia tidak akan dirugikan. Jika tidak, dia akan mengakuinya. Bagaimanapun, Ji Fei telah menyebabkan banyak masalah di kota sekarang. Apa yang kamu lakukan sebenarnya tidak perlu bersambung.